satu persatu. Ya, dimulai dari membran plasma atau membran sel dulu. Ya, biar kalian nggak bingung. Ya, bingung nggak? Anak-anak bingung nggak? Kalau bingung bilang bingung. Halo, Bingung, Bu. bingung. Ada yang bingung, ada yang nggak. Yang bingung kenapa? Sebelah mana? Sena ya, Sena ya. Ini Ibu nggak bisa ngeliat suaranya Sen. Ini Sena yang siapa yang bilang bingung tadi? Saya, Bu. Siapa-siapa? Sebutkan namanya. Karena Ibu nggak bisa Bu, ngeliat nama. Dimas, Bu. Dimas. Apa yang bingung sebelah mananya Dimas? Kayaknya semuanya, Bu. Semuanya. Tapi tadi kamu ngikutin dari awal kan? Saya tadi telat, Bu, yang pas pertama itu, Bu. Oh iya, gini Dimas. Jadi konsepnya sel ini adalah penyusun tubuh makhluk hidup. Itu konsepnya. Sel adalah penyusun tubuh makhluk hidup. Setiap makhluk hidup ada yang tersusun atas satu sel, ada yang multiseluler. Ya, ini gambar satu sel, tapi sebenarnya tubuh kita ini tersusun atas banyak sel, multiseluler. Ini cuman potongan dari sel aja, satu sel. Artinya banyak, ya. Karena sel-sel kita nanti akan saling berkelompok sesuai bentuknya, akan membentuk ini jaringan. Ya, tadi sempat dengar Ibu bilang waktu pas awal pembentukan manusia itu kan dimulai dari sel sperma dan sel telur. Ya, sel sperma, sel telur itu kan nanti akan membentuk zigot. Zigot itu kan akan membentuk nanti ini jaringan, ya. Jaringan-jaringan tersebut lah yang nanti akan membentuk organ. Makanya waktu pas kita yang berawal dari sel, dari sesuatu yang hina, kemudian terlihat jadi segumpal darah, dari segumpal darah kemudian terlihatnya seperti muncullah bagian tangannya, matanya, ya. Kemudian apalagi eh bagian telinganya, kakinya segala macam, organ-organnya terlihat sampai terbentuklah individu. Nah, itu konsepnya sel tadi Bu Deni bilang. Karena sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup atau unit struktural fungsional. Kenapa disebut struktural dan fungsional? Karena dia memiliki struktur, nah memiliki komponen-komponen atau isi-isinya si sel-sel tuh, dan kenapa fungsional ya? Karena dia punya fungsinya masing-masing. Nanti kita akan bahas seperti itu Dimas. Nah, kenapa tadi Ibu juga bukan menjabarkan ya, menyampaikan kalian tuh harus tahu juga sel itu terdiri dari 4 bagian utama. Ya, tapi kalau pada sel hewan itu ada 3 bagian utamanya. Ini baru utama, belum detailnya dijelasin. Masih bagian utama gitu, ya. Sama seperti sekolahan, bagian utamanya apa sih? Gedungnya, gitu kan? Terus ada lagi ruang kelasnya. Ruang kelasnya detailnya lagi isinya anak-anak muridnya. Seperti itu sel pun sama. Jadi harus tahu bagian-bagian utama dari sel itu apa aja. Ya, ada membran sel itu bagian terluarnya. Kemudian ada sitoplasma itu bagian dalamnya dan inti sel tuh yang tengah-tengah. Nah, nanti kamu bisa eh, baca di situ di buku. Apa sih fungsinya membran sel? Apa itu sitoplasma? Apa itu fungsinya? Apa itu inti sel? Nah, Ibu tadi juga menambahkan kalau di sini kan tulisannya 4 bagian utama. Nah, empatnya itu plus dinding sel. Tapi dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Begitu, Dimas ya. Nah, Ibu sekarang mau membahas satu persatu dulu bagian-bagian utama dari sel. Di sini Ibu mau membahas membran sel. Oke, sudah siap semuanya tentang kita mau kepoin dulu nih si membran sel. Oke, udah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah siap, Bu. Oke, sudah siap. Lanjut ya. Jadi Ibu akan tampilkan lagi. Nih, ini adalah ilustrasi dari sel hewan ya. Ini ada bagian utamanya kalau pada sel hewan apa aja coba disebutkan siapa ya? Nisa, ada Nisa? Ada Nisa Raida? Ada, Bu. Oke, Nisa coba tadi di bagian sel hewan, bagian utamanya apa aja? Inti sel, Mm-mm, sitoplasma, mm-mm. sama membran sel. Oke, itu 3 bagian utama ya. Nah, dari yang
Iya. 3 tadi Nisa sebutkan, kita akan pretelin satu persatu. Kita fokus ke bagian membran plasmanya dulu. Nih, ya. Yang terluar kayak seperti kulit ini. Kita mau kepoin, oke? Kita kepoin dia, membran plasma. Bentar ya. Membran plasma. Oke, ini dia membran plasma atau membran sel. Jadi, sekali lagi Ibu bilang, jangan terkecoh sama membran sel. Membran plasma itu sinonim. Jangan sampai ketukar juga sama membran inti sel. Ya, jangan sampai salah. Oke, inti sel ya inti sel di dalam sitoplasma, ya. Tapi dia bukan membran sel, dia membran inti sel, dia menyelimuti, menyelubungi, selaput sebagai selaput inti sel. Nanti inti sel akan kita bahas. Sekarang kita bahas si membran sel atau membran plasma atau plasmolema. Sinonimnya banyak. Ya, oke. Di buku ada tentang membran sel? Adakah? Coba di halaman berapa membran sel? Yang tadi. Di halaman 20? Halaman 20? Halo anak-anak, pegang buku tak? Pegang, Bu. Nah, Pegang, Bu. pegang. Nah, silakan dibuka buku halaman 23. Sama ya. Dia versi hitam putih, yang Ibu tampilkan versi berwarnanya. Oke. Di sini kita akan membahas membran sel. Kalau bingung silakan dibuka bukunya lagi di halaman 15. Sambil dibuka halaman 15, kalian juga sambil buka halaman 23. Oke? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalian coba tandain mana tulisan membran plasma. Kelihatan nggak tulisannya? Mana sih membran plasma pada sel hewan? Sel hewan itu yang A. Nah, ditandain tuh membran plasma. Sudah ditandain? Ya. Itu adalah membran plasma. Sel hewan udah tandain. Sel tumbuhan tandain lagi membran plasmanya yang mana? Udah. Ya. Oke, sudah. Nah, kita akan membahas bagian membran sel atau membran plasma. Jadi membran sel kalau kita zoom, gambarnya seperti ini. Oke, kalau kita zoom gambarnya seperti ini, strukturnya seperti ini. Ya. Sebelum kita bahas apa sih fungsinya membran sel? Tadi udah Ibu bilang dia fungsinya kayak seperti pas satpam tadi. Dia bagian terluar. Apa fungsinya membran sel? Membran sel adalah, atau membran plasma adalah bagian terluar sel yang menjadi pembatas antara bagian dalam dan bagian luar sel. Ya, kan sel itu kan ada bagian dalamnya tadi tuh, ada sitosolnya, ada organel-organelnya, isi organel nanti akan jelasin sama inti sel. Nah, bagian luarnya ya lingkungan gitu maksudnya. Jadi pembatas plus membran sel juga dia yang mengatur keluar masuknya zat. Nah, ini ada susunannya ya. Ada istilahnya phospholipid bilayer. Oke, sebelum ke phospholipid bilayer, ya, jadi kenapa dibilangnya phospholipid bilayer? Kamu membayangkan ini adalah kayak martabak. Semua sudah pernah makan martabak manis, tahu martabak manis? Halo? Bu. Nah, bayangin ini martabak. Kan ada bagian atas, bagian bawah tuh. Oke. Nah, kenapa makanya disebut phospholipid bilayer? B artinya 2, layer tuh lapisan. Jadi di sini terdiri atas 2 lapisan lagi. 2 lapisan fosfolipid. Oh, jadi maksudnya fosfolipid bilayer itu karena 2 lapisan fosfolipid ya, Bu? Iya. Mana fosfolipidnya? Nah, itu ada kotak ini, Bu, kotakin. Ya. Itu adalah istilahnya fosfolipid bilayer, ya. Mana bagian fosfatnya? Nah, oke. Mana ya? Oke, kalau dilihat bagian cuman kulit martabaknya aja tanpa topping-toppingnya. Nah, ini nih kayak gini.
Nih, kayak gini nih. Ya, jadi di ada bagian kepala, ada bagian ekor. Mana ya tulisannya? Nggak ada tulisannya di sini ya. Oke, ada nggak di situ bagian kepalanya? Nih, bagian kepalanya. Bagian kepalanya itu yang abu-abu. Ada nggak di buku? Hitam putih ya nggak? Nah, di buku itu ada tulisannya hidrofilik. Tandain hidrofilik. Ada tandanya juga hidrofobik. Ketemu hidrofilik dan hidrofobik? Ketemu? Iya, ketemu. Nah, sama seperti itu ya. Hidrofilik dan hidrofobik. Jadi yang hidrofobik, kalian bisa tambahin. Hidrofobik itu adalah fosfatnya. Fosfat. Ya. Dia adalah bagian fosfat. Sedangkan yang bagian ekor adalah ekornya warna kuning. Apa itu? Hidrofilik. Ya, hidrofilik. Apa namanya? Ekornya itu adalah lipid. Ya. Jadi bagian kepalanya adalah fosfat, bagian ekornya lipid. Makanya disebut fosfolipid bilayer. Terus Bu, apa maksudnya hidrofilik? Dari kata feel perasaan. Kamu misalkan suka sesuatu, suka sama seseorang pakai feel, pakai perasaan. Nah, hidrofilik itu sama, suka. Jadi fosfat ini atau kepala si bagian membran ini dia sifatnya, ya. Jadi dia punya dua sifat, hidrofilik, hidrofobik. Kalau hidrofilik dia berarti suka air. Ya, jadi fosfat ini atau kepalanya ini dia suka air. Jadi maksudnya mendekati air. Bisa mendekati air. Tapi kalau hidrofobik dari kata fobia, takut atau menjauhi air. Karena apa? Dia lipid, minyak, ya. Pernah nggak ngelihat bisakah minyak dengan air bersatu? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nah, nggak bisa kan? Nah, itu sama seperti yang lipid pada membran ini, ya. Dia makanya sifatnya hidrofobik karena dia takut air, gitu ya. Itu baru bagian fosfolipid bilayernya. Terus kita lihat ada topping-toppingnya nih. Apa sih Bu topping-toppingnya itu? Nah, ya, jadi membran sel atau membran plasma itu tersusun atas lemak, fosfolipid dan kolesterol, protein, dan karbohidrat. Nah, dalam kurung glikogen. Glikogen ini pecahan dari karbohidrat atau gula. Ya, jadi apapun yang kalian makan, misalkan mengandung karbohidrat, baik nasi gitu ya, apalagi bukan tepung-tepungan. Nanti itu kalau di sistem pencernaan setelah melewati kerongkongan lambung, ya, kemudian di usus ada penyerapan nutrisi, sari-sari makanan. Setelah dicampur dengan berbagai enzim, nanti itu akan dibahas di bab sistem pencernaan, enzim apa aja kah yang membantu proses sistem pencernaan. Nah, nanti yang karbohidrat yang tadinya bentuknya masih karbohidrat, ya, nanti akan dicerna oleh usus, diserap dalam bentuk gula. Nanti gula tersebut akan disimpan di otot sebagai energi. Makanya orang kalau habis puasa dianjurkan berbuka dengan yang manis, atau orang yang berbuka puasa setelah makan kok bisa menjadi semangat lagi, berasa kembali energinya. Nah, karena gula yang tadinya berupa bentuk makanan disimpan di otot, seperti itu menjadi tenaga. Karena kalian nggak lemes. Nah, di sini ada nggak yang belum makan dari pagi? Pasti lemes gitu. Oke, balik lagi setelah tahu penyusun membran plasma ada lemak, ada protein, karbohidrat. Nah, ini juga berhubungan sama toppingnya. Kenapa, Bu? Nah, kalian lihat topping-toppingnya ini ada tulisannya nih. Jadi kan aslinya seperti ini nih. Nih, kayak gini kan. Ya, terus ditambahin toppingnya. Anggaplah topping ya, kata Bu Diani. Nah, topping-toppingnya ini yang warnanya ungu itu apa sih? Apa sih itu? Ya, jadi yang kayak batu-batuan itu kalau digambar itu, kalau yang warna ungu itu adalah protein. Nah, sedangkan yang warna hijau, yang kayak gugus-gugus segi 6 ini ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, segi 6 itu yang saling bertumpukan membentuk rantai gula atau disebut glikogen. Paham? Berarti di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat.
gitu ya. Jadi komponen utama membran sel adalah gula lagi, lemak, protein, karbohidrat. Ya. Tapi Bu, ini kok ada istilah lagi Bu? Kok ada glikoprotein, glikolipid? Ada yang tahu apa yang disebut glikoprotein? Apa itu glikoprotein? Halo? Ini walaupun simpel tapi biasanya kalau dikeluarin soal suka pada bingung. Aduh, sorry. Halo? Di buku tuh ada tuh, glikolipid, glikoprotein. Ya, glikoprotein sebelah kiri tuh, glikolipid yang tengah-tengah. Ya. Apa maksudnya Arya? Halo? Halo? Halo, adakah orang di sana? Nah. Iya, apa itu glikoprotein? Arya nggak ada kah? Sena, halo. Nah, apa itu glikoprotein, Sen? Nggak tahu. Tapi tadi kamu udah paham tadi yang maksud Bu Diani, membran sel ini tersusun atas lemak, karbohidrat, protein? Paham. Terus tahu fosfolipid bilayer yang mana? Gimana? Tadi siapa yang mau jawab? Halo? Saya Bu. Aku malah ya? Iya. Oke. Gimana? Komala silahkan. Apa itu glikoprotein? Protein kan ya Bu? Kenapa? Suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Oke. Bahasa simpelnya protein yang ditempeli gula. Ya, makanya disebutnya glikoprotein. Kalau tadi yang disebutkan oleh Komal dijelaskan itu secara bahasa kimianya ya. Kita disimpelin aja. Glikoprotein adalah protein yang ditempeli oleh gula, makanya glikoprotein. Ini pecahan dari karbohidrat. Jadi jangan bingung, Bu mana karbohidratnya? Nah itu udah bentuknya gula, makanya disebut glikoprotein. Begitu. Oke, thank you Komala. Terus lanjut glikolipid. Nah berarti gampang. Apa glikolipid? Apa itu? Lipid. Glikolipid adalah 11-1. Ayo. Anak-anak, halo. Glikolipid adalah silakan. Tadi kan glikoprotein. Apa itu glikolipid? Halus, 1. Molekul lipid yang mengandung gugus gula. Molekul lipid yang memiliki gugus gula. Gugus gula. Iya, atau sama aja bagian lipid atau lemaknya yang ditempeli gula ya. Jadi ada glikolipid dan glikoprotein. Jadi harus tahu dulu. Jadi jangan dihafal, tapi kamu lihat bagian-bagiannya. Oh ini fosfat, oh ini bagian lipid. Oh karena 2 lapis fosfolipid bilayer. Ya kayak kamu beli bahan 1 layer, 2 layer. Ya, sama aja kan, ini kan 2 lapisan. Kemudian ada juga tadi protein tuh yang kayak kacang-kacang itu tuh, yang warna ungu. Itu anggap aja adalah protein. Kemudian ada istilah selanjutnya, ada glikoprotein. Nah, tadi Bu bilang kan susunannya pada membran sel ada yang namanya karbohidrat, tapi di sini tidak ditulis karbohidrat karena harus bentuknya sudah terpecah ya. Jadi pecahan karbohidrat membentuk gula. Gula di sini glikoprotein ya. Karena dia menempel pada protein seperti itu. Sedangkan glikolipid berarti gula yang menempel pada lipid. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada istilah lagi yaitu protein ekstrinsik dan protein intrinsik. Apa itu protein ekstrinsik? Kalau di buku mungkin ada protein integral dan perifer.
Ada nggak di buku? Kurang lengkap bukunya nih ya. Oh, digambar nih, digambar. Ya, digambar ada tuh, gambar 1.7 di halaman 23. Halo, mohon keaktifannya. 11-1, Ibu nggak, nah, biar Bu Diani nggak merasa ngomong sama tembok ya. Protein integral. Kamu bisa tambahin di situ, garis miring protein intrinsik. Jadi protein integral sinonimnya adalah protein intrinsik. Integral intrinsik. Artinya apa? Masuk, menusuk. Ini protein yang menembus fosfolipid bilayer disebut protein intrinsik atau integral. Ya, kamu bisa lihat di gambar yang disajikan Bu Diani, atau bisa lihat juga sekalian lihat gambar yang ada di buku halaman 23, gambar 1.7. Kemudian Bu, yang kalau yang ekstrinsik, nah ekstrinsik itu nama lainnya adalah protein perifer, ya, protein perifer atau ekstrinsik. Kalau yang di buku protein perifer, dia hanya ada di pinggir-pinggiran, ya. Kalau di gambar 1.7 ada tuh, di gambar Budi ini juga kelihatan dia hanya menempel di pinggir-pinggirannya aja, dia nggak bisa menusuk, nggak bisa menembus, makanya disebut ekstrinsik. X itu kan di luar, kalau in masuk, X ya bagian luarnya aja. Tapi sinonimnya kamu nggak usah bingung, in itu integral, ekstrinsik itu perifer. Begitu sampai situ paham tentang membran plasma, anak-anak? Lumayan. Nanti itu lagi ya. Ini pokoknya tentang bagian-bagiannya dulu. Karena nanti akan dibahas bagian transport membran. Ada transport pasif, lihat tuh di buku halaman 24. Ada transport aktif, tapi itu nanti Ibu bahasnya. Kita bahas selanjutnya setelah kalian tahu bagian membran sel, ya. Ya, jadi nanti Ibu share juga nih tulisan ini. Ya, jadi kalian bisa baca nih macam-macam protein membran. Ya, ada hidrofilik, hidrofobik, ya. Tadi kan yang di bagian sorry kalau pusing. Nah, di bagian sini nih. Nih, kita udah bahas membran selnya. Fosfolipid bilayer udah, protein udah, kolesterol udah, glikogen sudah. Itu yang menyebabkan istilah-istilah tadi yang kita sebutkan tadi, ya. Lanjut kita masuk ke bagian setelah membran sel sudah selesai, kita masuk ke bagian inti sel. Ya, tadi kamu sudah tahu fungsi membran sel, dia kayak kulit terluar sel, dia fungsinya membran sel itu seperti satpam mengatur keluar masuknya zat. Nanti akan dibahas detailnya tentang transportasi membran sel atau transport membran, di buku tuh ada kan. Nah, kita lanjut bahas yang inti sel. Nah, mana sih Bu gambar inti sel? Nah, ini dia inti sel. Oke, ini adalah inti sel. Inti sel yang warna mana kata Bu Dini tadi? Mana inti sel? Lihat panahnya. Mana bagian inti sel? Halo. Kelihatan di situ tulisan inti sel? Kelihatan. Inti sel itu nama lainnya adalah nukleus. Ditambahin tuh di buku. Kalian lihat juga di halaman 15. Ya, ditandain tuh mana nukleus. Jangan ketuker antara nukleus dan nukleolus. Ya, ditandain di bukunya sudah. Nukleus, inti sel dibuletin tuh, nukleus. Nukleus baik apa? Baik sel hewan, sel tumbuhan memiliki namanya nukleus. Kalau di sel hewan nukleusnya sebelah kiri yang paling bawah. Nah, kalau yang di sel tumbuhan di tengah-tengah tulisannya, di tulisan gambar sel hewan ada tulisan nukleus. Ya, ditandain tuh biar tahu oh itu nukleus. Oh, itu inti sel. Inti sel ini sama ini adalah bagian terpenting pada sel. Ada yang tahu kenapa bisa dikatakan bagian terpenting inti sel? Namanya juga inti, ya. Kayak kamu, struktur inti, bagian inti Bu dalam satu organisasi. Kenapa penting? Kenapa inti sel atau nukleus penting? Apa sih fungsinya?
Coba jawab. Ayo. Silakan. Apa fungsi nukleus? Halo. Ayo, Bu Dini nggak mau sistemnya cuman apa ya? Kayak menjelaskan terus kalian dengerin, ntar kalian lupa. Dong jawab dong. Pegang buku semuanya kan, 11 aduh. Pegang, Bu. Nah, ayo dong ngomong dong. Jangan takut salah, Bu Dini kan udah bilang jangan takut salah, kita sama-sama Menyimpan belajar. informasi genetik dalam bentuk DNA. Selain itu, apa lagi? Udah? Mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Oke, apa lagi? Mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Oke, jadi itu ya tadi yang disebutin Komala itu adalah fungsi dari nukleus atau inti sel. Jadi secara garis besarnya inti sel ini adalah dia yang menyimpan segala informasi genetik. Ya, makanya kenapa muka kita, wajah kita, tubuh kita lebih dominan mirip ayah atau ibu, atau mirip kakek atau nenek atau bisa jadi buyut kalian. Nah ini karena bagian inti sel ini menyimpan informasi genetik atau DNA. Ya, selain itu inti sel juga ya dia yang mengatur segala aktivitas sel, yang mengatur ya, yang mengkoordinir adalah inti sel. Dia yang melakukan mengatur segala metabolisme sel. Nah, makanya sangat penting ini inti sel, seperti kayak otak kita lah ibaratnya, ya. Seperti otak kalau di dalam tubuh kita si inti sel nih. Nah, si inti sel ini punya bagian-bagian. Kalau kita zoom lagi kita mau lihat kita pretelin bagiannya. Inti sel ini atau disebut nukleus ini ya. Sambil dibuka bukunya halaman 15. Si nukleus atau inti sel ini kalau kita zoom, oh ternyata dia kalau inti sel pada eukariotik yang sudah memiliki membran inti sel, bagian terluarnya sudah dilapisi membran inti sel. Ya, makanya dia eukariotik. Kemudian dia dalamnya ada yang namanya benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini yang katanya Komala tadi, dia yang menyimpan materi DNA atau genetik. Seperti itu. Dia akan merekam, dia akan mengekspresikan gen. Ya, ketika di dalam kandungan, makanya nanti di USG nih kelihatan lebih mirip siapa ya? Misalkan Komala mirip siapa hidungnya nih atau matanya atau hidungnya. Nah, ini ya sudah disimpan di sini nih di benang-benang kromatin. Kalau benang-benang kromatin kalau kita zoom lagi ya dia ada kromosomnya, ada DNA-nya ya. Nanti itu detailnya nanti di kelas 12. Kemudian ada yang namanya nukleoplasma. Kalau plasma itu Ibu bilang tadi cairan ya. Berarti kalau nukleoplasma berarti cairan inti sel atau cairan nukleus. Seperti itu. Jadi dia ada cairannya. Kemudian Bu, sama nggak Bu? Itu ada tulisan nukleolus. Nah, jangan sampai terbalik antara nukleus sama nukleolus. Ya, nukleolus adalah anak inti sel. Jadi inti sel punya anak. Disebutnya nukleolus. Jadi kalau inti selnya nukleus, kalau anak inti sel nukleolus. Ya, waktu itu sudah Ibu share video ya yang ada tikus. Masih ingat prosesnya seperti masih ingat ya? Nah, saat diilustrasikan di video tersebut, si inti sel ini atau si nukleus ini ya, tepatnya di nukleolusnya, dia mengeluarkan sesuatu. Halo? Anak-anak? Iya, masih, Bu. masih ingat. Nah, yang butiran-butiran itu disebut apa sih? Apa sih yang disebut yang melayang-melayang itu loh? Yang terbang bebas. Halo? Halo? Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu disebut ribosom. Ya, disebut apa?
Ribosom. Nah, urusan ribosom tuh ribosom. Jadi ribosom itu dihasilkan oleh nukleus, ya. Jadi nanti bisa nonton videonya lagi. Jadi nukleus itu menghasilkan ribosom, ya. Kita akan masuk ke bagian tadi kita udah bahas membran, bahas inti sel udah, sekarang kita bahas si sitoplasma. Ingat sitoplasma adalah bagian cairan sel. Nah, ini nih, ada sitosol, sitoskeleton. Jadi sitoplasma ini ada yang sitosol dan sitoskeleton plus isiannya, organel-organelnya. Begitu. Jadi kalau diistilahkan kayak apa ya? Kayak tadi misalkan kayak mangkok, kayak kamu makan bakso misalkan ya. Bakso itu kulitnya itu mangkoknya itu adalah membran sel misalkan. Jadi kau bayangin mangkok itu adalah membran sel. Udah. Nah, ada bakso telur di tengah-tengah itu. Nah, itu inti selnya ceritanya. Nah, topping-toppingnya ada sawinya, mie, bihun, ada potongan seledri, potongan bawang goreng atau apa misalkan. Ya, nah itu adalah organel-organelnya, ya. Kuah-kuahnya itu sitosol gitu ya. Ceritanya seperti itu. Kamu bayangin seperti itu. Itu adalah bagian sel, ya. Jadi kita mau bahas yang bagian yang kuahnya. Kan inti selnya atau baksonya itu udah dibahas nih. Yang mangkoknya udah dibahas nih. Kita mau bahas isinya. Oh, udah. Thank you, Pak. Sip. Oke. Nah, oke kita bahas yang organel-organel. Siapa nih mau gabung? Aduh, Rizky. Oh, Rizky baru gabung. Nih Ibu masih share ini masih muncul nggak anak-anak? Ibu masih share ini. Nih. Masih, Bu. Oh, masih. Oke. Sip. Nah, ini kita lagi bahas sel hewan ya. Kita mau bahas si organel-organel yang ada di kuah bakso. Ini Ibu ngomongnya pakai bahasa itu ya. Karena kalau bahasa yang terlalu ilmiah kalian takutnya nggak terbayangkan maksudnya Bu Diani. Gitu ya. Oke, kita lagi ngomongin yang bagian sitoplasma nih. Sitoplasma itu atau bagiannya ada sitosol, cairan sel. Nah, si organel-organel ini berenang di dalam sitoplasma atau si sitosol, cairan sel. Nah, tadi sudah Arya sebutin tadi itu, yang waktu pas jam pertama, Ibu minta tadi Arya coba sebutin organel-organel yang ada pada sel hewan tadi. Katanya ada RE. RE dibagi dua ya. Ada RE kasar, RE halus. Sama tuh di buku juga ada tuh. Ya, disingkat REK di halaman 15. REK berarti retikulum endoplasma kasar. Kalau REH retikulum endoplasma halus. Kamu lihat ada kan di buku sama di yang Ibu tampilin? Ya, ditandain tuh oh ini RE kasar, oh ini RE halus. Sudah. Kemudian ada lagi ribosom yang tadi dihasilkan oleh nukleus. Nah, kalau sitoskeleton tadi kerangkanya ya, kerangkanya sitoplasma atau temannya si sitosol berisi kerangka sitoskeleton. Kemudian ada mitokondria, ada sentrosom atau sentromer. Ini nanti akan berhubungan sama pembelahan sel, ya. Jadi tadi kata Komala, pembelahan sel juga berhubungan dengan inti sel atau nukleus, benar. Tapi sentrosom pun juga bekerja sama ya dengan nukleus dalam pembelahan sel. Nah, ini sentrosom. Sentrosom hanya dimiliki oleh sel hewan ya, karena pembelahan sel itu hanya dilakukan oleh sel hewan, sel tumbuhan tidak ada. Nanti kalian bisa cek sendiri ada nggak sentrosom. Ya, di sel tumbuhan tidak ada sentrosom. Gitu. Berarti udah dapet tuh. Selain dinding sel, sentrosom juga nggak ada di sel. Gini, kalau di sel hewan ada sentrosom, di tumbuhan nggak ada. Terus di sel tumbuhan ada dinding sel, di sel hewan nggak ada dinding sel. Seperti itu. Kemudian ada peroksisom. Peroksisom ini adalah badan mikro. Ya, dia berfungsi untuk menetralkan racun gitu ya. Makanya di hati manusia itu fungsinya sama. Dia menetralkan racun karena banyak peroksisomnya gitu untuk menetralisir racun ya. Kemudian ada protoplasma atau sitosol sama aja tadi. So, ada lisosom ya. Lisosom dibentuk oleh badan Golgi. Nih badan Golgi tuh. Ya, badan Golgi akan membentuk lisosom dan peroksisom. Ya. Kalau pada sel tumbuhan ada namanya glioksisom. Ya.
Tapi di sini digambar di buku di buku paket kurang lengkap. Kemudian ada setelah itu, udah Ibu sebutin tadi berbagai topping, berbagai organel-organel yang ada di sitoplasma, di sel. Nah, kita akan bahas satu persatu nih fungsinya. Oke. Jadi kalau ditanya mana organel sel? Ya udah tadi yang Ibu sebutin. Ya, yang Ibu sebutin adalah organel-organel sel. Kalau nukleus itu bukan organel karena dia inti sel. Oke? Paham sampai situ anak-anak? Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau paham bilang paham. Kalau enggak bingung, nah nanti harus bilang juga ya. Semoga nanti kalian baca-baca lagi bisa paham maksud Bu Diani. Lanjut. Jadi kalau di gambar itu ya ada inti sel. Nah, inti sel itu pasti berdekatan dengan yang namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Nah, dia kamu coba lihat deh, kita zoom. Ih, apa nih dia kayak lipetan-lipetan gitu ya. Nah, dia sebagai jalur atau transportasi. Ya, RE ini adalah sebagai alat transportasi. Transportasi apa? Transportasi protein, ada juga transportasi lemak. Yang mana Bu yang transportasi protein? Jika retikulum endoplasma ya, ketika ribosom dilepaskan oleh nukleus, kan dia melayang-melayang tuh. Ada yang melayang-melayang di sitoplasma, ada yang melekat pada RE. Makanya muncullah istilah RE kasar. Kasar karena ada butir-butiran. Nah, butir-butiran itu disebut ribosom. Ya, jadi Ibu ulangi, RE ini biasanya melekat dekat dengan nukleus. Ya, sehingga ketika ribosom dikeluarkan, ada ribosom yang melekat di RE, ada ribosom yang melekat berenang bebas di sitoplasma. Ya, kamu harus tahu dulu, ribosom ada yang bebas, ada yang melekat. Melekatnya di mana? Di RE. Muncullah istilah, ada RE kasar, RE halus. RE kasar, karena dia ditempeli oleh ribosom, berarti fungsinya apa anak-anak? Ayo, fungsinya apa sih RE kasar? Halo? Aktif dong. Ayo dong. Apa fungsinya RE kasar? Sebagai tempat Mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Ulangi, sebagai tempat sintesis protein. Oke, sebagai tempat sintesis protein dan apa tadi Arya? Tadi udah dibantu sama Komala. RE kasar sebagai apa? Menyalurkan bahan genetik, bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Oke, menyalurkan bahan genetik antara inti sel dan sitoplasma. Jadi jawaban Arya sama Komala itu saling berkaitan. Jadi benar, RE kasar itu karena dia dilapisi ribosom. Jadi kalian ingat, ribosom itu kayak butir-butir gitu, ya. Dia melekat pada RE. Ya. Jadi kamu harus tahu dulu, emang fungsi ribosom apa? Fungsi ribosom itu untuk mensintesis protein, ya. Kemudian RE kasar karena dia RE itu kayak transportasi, ya, karena dia kayak jalur kayak kan mekuk-mekuk tuh. Nah, itu jalur untuk, kalau yang kasar untuk jalur sintesis protein, kalau yang halus namanya juga halus. Berarti dia tidak ada bintik-bintiknya gitu ya. Berarti dia untuk mensintesis lemak. Nah, itu udah dapat tuh. Berarti ribosom untuk sintesis lemak. RE kasar sebagai jalur untuk sama juga transportasi protein. Ribosom protein, RE kasar protein karena ada ribosomnya di situ. Ya. Terus maksudnya Arya apa, Bu? Tadi Arya bilang ini berhubungan sama genetik ya tadi ya. Ya Arya. Tadi ulangi coba Arya gimana kata-katanya Arya? Yang RE tadi Menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Oke, menyalurkan bahan genetik antara inti sel dan sitoplasma. Ya, jadi ada yang namanya bahan genetik. Mana bahan genetik? Ya itu tadi. Sintesis protein itu adalah bahan genetik. Nanti akan dipelajari di kelas 12 detailnya. Jadi kamu harus tahu, bahan genetik itu adalah
prosesnya itu sintesis protein. Apa sih sintesis protein? Sebelum ke sintesis protein, kamu harus kebayang lagi waktu itu gambar pas saat nukleus itu memuntahkan ribosom, ya. Nah, ribosom itu adalah materi genetik yang akan dibentuk, ya, dan berkaitan dengan sitoplasma, gitu. Maksudnya apa sih Bu sintesis protein? Sintesis protein adalah pembentukan protein. Protein kan kalau kita pretelin, kalau kita panjangin, kita pecah itu dia asam amino. Ya, asam amino nanti akan dibentuk menjadi protein. Nanti ada istilah transisi, transkripsi, translasi itu di kelas 12. Ya, yang penting kamu tahu dulu. Oh, kayak gitu Bu prosesnya. Iya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari gimana Bu? Ya, maksudnya gini. Dari tubuh kita ini, dari ujung kaki sampai ujung kepala disusun atas protein. Ya, kuku kamu, kulit kamu, gigi kamu, tulang kamu, semua daging segala macam itu tersusun atas protein. Berarti memang inti sel ini sangat berperan, ya, sangat berperan karena memang materi genetik akan diekspresikan di sana, harus akan dibentuklah sintesis protein, ya. Makanya kenapa ibu hamil sangat membutuhkan berbagai nutrisi selama pembentukan janin, karena siapa orang tua pasti kan pengennya anaknya normal, ya enggak, jangan ada kecacatan, jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu saat itu butuh yang namanya nutrisi seperti itu dalam pembentukan dan ekspresi genetik dari situ. Kan balik lagi tadi nukleus itu punya DNA. Tadi Bu juga bilang di DNA itu kan dia akan mengekspresikan menyimpan materi genetik nih. Misalkan Komala wajahnya dominan mirip siapa nih? Matanya mirip siapa nih? Nah, itu selama pembentukan protein, selama sintesis protein itu, misalkan mau bentuk bagian matanya. Nah, itu ada kerja di situ. Ya, pembentukan atau sintesis protein. Jadi sintesis protein atau pembentukan protein memang sangat penting karena sel-sel tubuh kita dari ujung ke ujung kepala disusun oleh protein. Gitu ya. Ini kita udah bahas organelnya ada ribosom, ere kasar, ere halus. Kemudian lanjut kalau sitoskeleton ini kerangka sel, lanjut mitokondria. Nah, ya, mana mitokondria di halaman 15? Mana sih mitokondria? Mana mitokondria? Oh ya, di sini di gambar halaman 15 ada tulisan mikrofili ya di sel hewan. Nah, mikrofili itu biasanya ada banyak di usus halus. Kenapa Bu? Karena ini tempat penyerapan sari-sari makanan di situ ya. Jadi selnya ada yang namanya mikrofili bagian selnya gitu. Apa fungsinya mitokondria? Organel penghasil energi sel, Bu. Oke, organel penghasil energi sel atau bisa dibilang ATP ya, energinya tuh ATP. Di buku ada mana yang mitokondria. Nah, nih bagian nomor 6. Nah, gambar 1.4 itu adalah struktur mitokondria. Jadi kalau kita zoom mitokondria seperti ini organelnya. Ya kayak sosis, ya. Sosis kamu belah melintang, pas dibuka seperti ini ceritanya. Nah, kalau ada lekukan-lekukan, iya, karena bagian luarnya disebut membran luar, bagian dalamnya ya disebutnya membran dalam. Jadi dia punya 2 lapis membran. Membran luar, membran dalam. Bagian membran dalamnya itu berlikuk-likuk, disebut krista. Nah, krista itu berisi cairan. Nah, cairannya itu matriks. Nah, saat terjadi proses respirasi sel ya atau oksidasi makanan ya. Jadi apapun yang kita makan akan menghasilkan energi nantinya ATP gitu. Dan si mitokondria inilah yang nantinya akan mengedarkan energi, menghasilkan energi ke sel-sel tubuh yang butuh energi gitu ya. Ini adalah fungsi dari mitokondria atau dia disebut juga organel pembangkit tenaga.
ya, organel pembangkit tenaga. Tenaganya dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Ada tulisannya tuh halaman 19. Ya. Jadi pada kristal terdapat enzim untuk fosfoliferasi. Coba dibaca. Siapa ya? Siapa ya yang belum Ibu sebutin tadi? Di sini ada Malik. Iya, Bu. Oke, silakan dibaca Malik tentang mitokondria. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar memiliki permukaan halus, sedangkan membran dalam berlekuk-lekuk. Pelekukan ini disebut krista. Sel-sel yang aktif atau memiliki metabolisme tinggi, misalnya sel otot jantung, mitokondrianya banyak mengandung krista. Pada krista terdapat enzim untuk fosforilasi oksidatif dan sistem transport elektron. Protein yang berperan dalam respirasi, termasuk enzim pembuat ATP, dibuat dalam membran dalam. Membran dalam memiliki permukaan yang luas sehingga dapat meningkatkan produktivitas respirasi seluler. Oke, Membran stop. dalam membuat Oke, terima kasih. Nah, jadi terima kasih ya Malik. Jadi di dalam krista itu kan melekuk-melekuk. Nah, itu dia kenapa melekuk-melekuk? Karena untuk memperluas daya serapnya, memperluas daya serapnya saat respirasi sehingga untuk memperbanyak pembuatan ATP, menghasilkan energi gitu. Sama kenapa usus manusia berlekuk-lekuk. Nah, itu untuk memperluas daya serap permukaannya gitu. Kan beda kalau kamu misalkan kamu main perosotan lebih lama saat dia melekuk-melekuk kan daripada kamu cuma main perosotan yang lurus, pasti beda ya. Sama seperti krista pun sama seperti itu ya. Jadi ini adalah mitokondria adalah organel pembuat atau pembentuk energi atau ATP ya. Prosesnya disebut respirasi sel ya, atau pernafasan sel di sini, atau juga bisa dibilang oksidasi apa yang kita makan di sini gitu. Nah, kalau sentrosom ini berhubungan dengan nanti bagian pembahasan pembelahan sel. Sel itu akan mengalami namanya reproduksi sel ya. Nah, kalau peroksisom ini dibuat oleh yang namanya badan Golgi. Ya, badan Golgi itu menghasilkan lisosom, terus dan juga peroksisom. Ya, peroksisom itu untuk menetralkan racun. Ya, biasanya banyaknya ada di hati. Terus ada lisosom dan juga ada vesikel. Vesikel ini kayak kantung. Ya, kantung ini untuk apa? Udah pada kelar, Bu. Oke, lanjut. Nah, vesikel ini adalah kantung. Jadi dia membawa zat-zat yang mau keluar sel, silahkan. Yang mau dimasukin, dibawa dari keluar sel, dari luar sel ke dalam juga silahkan masuk. Nah, itu dibawa oleh vesikel, ya. Vesikel, tapi kalau ini untuk membawa makanan, ya. Kalau pada sel hewan itu untuk sebagai transport tadi, membawa zat-zat yang mau dibutuhin. Kalau pada tumbuhan disebutnya vakuola. Ya, jadi vakuola itu memang hanya ada di sel tumbuhan. Ini kan yang Ibu share ini sel hewan. Ya. Kalau sel tumbuhan tuh fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau vesikel ini sebagai transportasi zat juga gitu ya. Dia yang membawa-bawa zat-zat. Kalau lisosom apa Bu lisosom? Nah, lisosom ini adalah pencernaan intraseluler. Ya, lisosom. Ya, ini kalau dia terdapat kuman, nemu zat-zat yang nggak dipakai lagi, atau ada dia juga misalkan merasa dirinya sudah rusak lisosom, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Makanya dia bisa dikatakan dia organel yang bisa membunuh selnya sendiri. Jadi dia bisa membunuh dirinya sendiri. Itu lisosom. Gitu ya.
Kemudian apa lagi? Nah, badan Golgi. Apa fungsinya badan Golgi? Apa fungsi badan Golgi? Dia ini kayak kantung ya, kantung vesikula pipih. Nah, kalau pada sel tumbuhan namanya diktiosom. Kalau sel hewan namanya badan Golgi. Ya, jadi sama-sama punya badan Golgi tapi beda istilah aja. Gitu anak-anak. Fungsinya badan Golgi ini untuk apa sih? Untuk menghasilkan Membentuk kantong-kantong vesikula untuk sekresi, terutama sekresi. pada sel-sel kelenjar. Nah, jadi fungsinya badan Golgi ini berhubungan dengan sekresi, ya. Ya benar tadi. Itu kata Malik ya. Berhubungan kelenjar, ya, menghasilkan kelenjar-kelenjar kita kan nanti kan akan membantu entah misalkan kayak kelenjar ludah. Nah kan ada kita di samping dekat bawah telinga itu ada kelenjar ludah. Dia menghasilkan air liur. Nah itu berarti di situ banyak badan Golginya, ya. Kemudian kayak sistem pencernaan juga ada kelenjar-kelenjar, ada kelenjar pankreas, kelenjar empedu. Nah, itu juga di situ badan Golgi sangat dibutuhkan dalam sistem metabolisme kita, ya. Sistem metabolisme itu segala aktivitas kimiawi yang ada di tubuh seperti itu, ya. Entah itu hasil keringat atau urin atau mungkin feses atau apa lagi, ya. Uap air. Nah, itu sebenarnya segala aktivitas yang berhubungan dengan sistem organ yang namanya metabolisme, proses metabolisme. Makanya tadi juga bilang, anggaplah kerja sel ini seperti kerja pabrik kimiawi. Begitu. Nah, ini kalau kayak bulu cambuk pinggir itu disebut flagel ya. Kayak ekornya gitu, kamu bisa bilang flagelnya. Oke. Jadi udah dibahas sama Ibu. Tadi bagian membran sel sudah, bagian kulitnya, bagian inti selnya udah, bagian sitoplasmanya juga sudah ya. Tadi terakhir bagian organ-organelnya. Yang kalau yang dinding sel itu ya ini. Ya, dia sama untuk melindungi juga. Nah, dia juga memberikan sifat kaku. Ya. Terus kalau Ibu tanya apa sih bedanya antara sel hewan, sel tumbuhan, kalian bisa menyebutkan apa bedanya sel hewan dan sel tumbuhan? Coba dilihat bukunya. Silakan lihat bukunya. Halo? Sudah lihat bukunya? Nah, apa sih bedanya sel hewan, sel tumbuhan, Bu? Aduh, saya pusing, Bu, ngeliat gambar-gambar kayak gitu, Bu. Aduh. Ya, coba kita lihat. Coba kalau Ibu tanya, kita mau lihat persamaannya dulu deh ya. Baik sel hewan, sel tumbuhan sama-sama memiliki membran sel, betul? Nah, Betul. Oke, sama-sama memiliki inti sel, betul? Betul. Sama-sama memiliki Betul. membran, ya, sama-sama memiliki membran inti sel, betul? Betul. Nah, sama-sama punya mitokondria? Betul. Betul. Nah, sama-sama punya RE kasar dan RE halus? Betul. Nah, oke, apalagi yang samanya ya? Sama-sama punya peroksisom? Betul. Betul. Punya, nah oke, sampai situ dulu persamaannya. Nah, perbedaannya, kita mau bedain di dinding di sel hewan dan sel tumbuhan. Satu persatu. Di sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang dinding Betul. sel, betul. Dinding sel berarti hanya ada di sel tumbuhan. Satu tuh bedanya. Oke. Yang kedua apa lagi? Berarti kamu Sel fokus. tumbuhan nggak punya sentrosom, Bu. Nah, pintar Malik. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom karena sentrosom ini nanti akan bekerja sama dengan nukleus dalam pembelahan sel. Nanti sel-sel kita akan membelah. Ya, kamu bayangin lagi diri kamu waktu saat di kandungan orang tua kamu, ibu kamu. Kok dari sel telur, sel sperma bisa jadi bayi? Nah, itu ada pembelahan sel. Ya.
Jadi pada tumbuhan tidak ada sentrosom, yang hanya ada sentrosom di sel hewan aja, sel tumbuhan nggak punya. Yang ketiga bedanya apa lagi? Apalagi? Apalagi ayo. Halo? Halo anak-anak, masih adakah ibu di sana? Masih, Bu. Ibu. Ibu udah panik, Ibu. Ayo. Kamu lihat itu ada bagian yang paling besar di sel tumbuhan? Pinter. Vakuola. Di sel tumbuhan tuh vakuola besar sekali. Kenapa? Di sel hewan ada nggak? Nggak ada. Emang vakuolanya gunanya untuk apa? Nah, kamu kepoin, emang vakuola gunanya apa sih? Kok di hewan nggak ada? Nah, berarti kan ada ciri khasnya. Coba, apa fungsi vakuola? Organel sitoplasma yang berisi cairan, ya. Terbentuk oleh perlipatan ke dalam dari membran sel. Ya, vakuola ini berisi, kamu bisa bilang, cadangan makanan, ya. Ada yang cadangan makanan itu bisa bentuknya gas, zat-zat, garam-garam gitu kan. Makanya di sini ada contoh juga kayak misalkan zat nikotin, kafein, terus dan lain-lainnya nih ada di sini nih di halaman 21 itu disimpan di dalam vakuola pada tumbuhan. Ya. Protista mirip hewan memiliki vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang menetap, ya. Tapi ini biasanya punya vakuola tapi hanya sementara, habis itu hilang. Ya, nggak permanen sifatnya kalau ada di hewan. Ya. Dan hewannya hewan tingkat rendah, protozoa. Kalau kayak kita nggak ada, ya. Begitu. Jadi fungsinya vakuola adalah sebagai penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, ya. Jadi segala macam yang dibutuhkan disimpan dulu tuh di situ. Gitu. Itu vakuola, ya. Kemudian ada lagi. Ada yang namanya mana ya? Bentar. Ada nggak di sini? Harusnya ada yang namanya plastida. Harusnya ada. Di sini nggak ada. Dia disebutnya kloroplas. Halo? Kamu lihat ada tulisan kloroplas di bawah dinding sel, ngelihat? Kelihatan? Kloroplas. Ingat nggak di sel tumbuhan? Di sel tumbuhan ada plastida, Bu. Iya. Sel tumbuhan ada plastida, tapi di tulisan itu kloroplas. Kelihatan? Jadi kloroplas ini adalah contoh dari organel plastida. Maksudnya apa, Bu? Coba kamu buka di halaman mana ya plastida? Oh, ini. 20. Udah dibuka halaman 20? Nah, jadi plastida ini adalah bisa dikatakan pigmen warna pada sel tumbuhan. Ya, jadi ada 3 macam tuh plastida. Ada kromoplas, ada leukoplas, dan ada kloroplas. Nah, yang ada di gambar itu contohnya kloroplas. Pasti udah nggak asing lah yang namanya klorofil. Ya, pasti berkaitan dengan fotosintesis. Benar. Ya, biasanya kalau di buku-buku memang makanya kloroplas. Tapi kalau yang bingung, kok kloroplas Bu bukan plastida? Ya jangan bingung. Karena plastida itu kan pigmen warna. Dia menghasilkan 3 jenis macam plastida. Kalau kloroplas pasti udah paham lah, klorofil. Oh, zat hijau daun. Oh, zat hijau, warna hijau. Kalau kromoplas, dia adalah plastida yang berwarna yang mengandung pigmen selain klorofil. Jadi bisa kuning, bisa merah, bisa biru, bisa ungu, bisa oranye, kayak wortel. Warnanya oranye kan? Bahasa kita carrot, ingat aja. Berarti pewarnanya karotin. Kalau merah apa kuning Ibu lupa itu phycoerythrin. Nah, itu ada istilah-istilahnya tuh warna-warnanya, ya. Jadi berarti kalau pada sel tumbuhan pada wortel, berarti dia jenisnya bukan kloroplas tapi kromoplas. Ya, kalau bayam ya kloroplas, dia klorofil, ada zat hijau daunnya. Ya. Kalau leukoplas, Bu. Nah, ini yang tidak berwarna, ya. Biasanya dia menyimpan
amilum atau minyak atau protein. Dia tempat makanya kayak misalkan kamu makan sagu. Nah, sagu kan dalamnya pohon sagu itu putih. Nah, itu dia leukoplas. Kayak gitu ya. Itu contohnya aja. Minyak. Ya, minyak berarti sawit. Ya kan ada kandungan atau kelapa sawit ada kandungan minyaknya. Atau pohon karet, getahnya itu menghasilkan getah kan? Itu juga berhubungan juga. Nah, seperti itu. Jadi udah dapat dinding sel, bedanya itu tadi ada sentrosom, kemudian ada lagi tuh organel kloroplas atau plastida ya, dan vakuola gitu. Jadi nanti kamu baca-baca lagi bedanya apa lagi sih gitu ya. Gitu anak-anak, itu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Terus berarti setelah kalian tahu bedanya sel hewan, sel tumbuhan, lanjut kita harusnya masuk ke transportasi membran. Ya. Kalian kan udah tahu nih tadi yang bagian sini nih. Udah tahu membran sel, udah tahu sitoplasma, inti sel, dinding sel segala macam. Sudah Ibu dan kalian kita sama-sama kita pretelin satu-satu ini fungsi-fungsinya juga gitu ya. Ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini ada tulisan selulosa. Nah, selulosa itu apa, Bu? Itu zat pada dinding sel. Ya, karena dinding sel itu tadi kan sifatnya kaku. Nah, dia mengandung zat selulosa. Makanya kamu pernah makan kangkung? Di sini ada yang suka makan kangkung? Halo? Halo? Nah, pernah makan kangkung? Maaf nih, saat pup, kok keluarnya bentuk kangkung lagi, Bu? Pernah? Pernah nggak? Nah, kenapa? Karena kangkung itu banyak mengandung zat selulosa, ya. Jadi lambung kita, usus kita itu kalau kita ngunyahnya nggak benar, ngunyahnya sekadar ngunyah-ngunyah telan. Nah, ketika kamu ngunyahnya nggak halus, ya keluarnya seperti itu. Karena dia mengandung banyak selulosa. Begitu. Karena di manusia tidak ada enzim selulosa. Enzim hanya ada di hewan ternak, ya. Hewan mamah biak kayak sapi, kambing. Makanya sapi sama kambing itu dia sistem pencernaannya beda dengan manusia. Nanti akan dibahas di sistem pencernaan ya ruminansia, hewan ruminansia. Jadi dia beda cara mencerna rumputnya itu. Ini mengandung selulosa tuh unik gitu. Kenapa kalau manusia kalau makan makan tadi kangkung kok warnanya kangkung lagi Bu kalau nggak ngunyahnya beria. Tapi kalau sapi, kalau kambing, kenapa pas ngunyahnya rumput keluarnya jadi ya pupnya hewan ternak itu gitu ya. Sangat halus nah gitu. Nanti akan dibahas di bab sistem pencernaan ruminansia seperti itu. Makanya di manusia nggak ada dinding sel ya. Di sel hewan juga nggak ada dinding sel, tapi sel tumbuhan ada. Ini contohnya pada aplikasinya yaitu tadi kamu makan kangkung terus kalau makannya nggak benar ngunyahnya Mas Budiani ya masih kelihatan bentuk kangkungnya ya karena dia punya selulosa seperti itu ya. Di sel hewan, sel tumbuhan, apalagi ya? Ini kalian bisa baca. Nah, di sini aja nih yang dibahas tentang transport. Tapi udah sangat 12 ya. Nah, ini minggu depan aja deh Ibu bahasnya sekalian pembelahan sel. Sebenarnya sih pengen Ibu kelarin. Ya, coba. Oke. Oke anak-anak, sampai situ aja ya, udah setengah 12 juga. Terus HP Ibu juga sudah mulai lowbat lagi. Tadi Ibu, karena semalam Ibu nggak ngecas tinggal 1%, parah, jangan ikutin. Jadi berat tuh pas mau Google Meet. Ya, berarti nanti pertemuan selanjutnya atau nanti minggu ini kalian punya jam kosong nih. Yuk kita kelarin bab biologi ya, karena cuman kelas 11 nih yang ketinggalan materi gitu. Maksud Budiani, ayo semangat buat kejar materi minggu ini biar nanti sama-sama sama kelas lainnya. Karena kepotong waktu itu kepotong libur. Ya kepotong libur tahun baru ya, Hijriah. Ya, hari Selasa tapi Rabu. Begitu.
Ya, berarti next minggu depan kita bahas tentang transport membran atau transportasi membran sel. Jadi dibagi ada yang namanya transport aktif dan pasif. Silakan kalian baca apa itu transport pasif dan aktif. Nanti akan kita bahas pembahasan yang ada di video tersebut yang udah Ibu share. Ya. Itu nanti sekalian tentang pembelahan sel sekalian ya. Atau mau bahas soal dulu? Apa udah Bu, udah minggu depan aja? Oh ya, bahas soal dulu deh. Berapa aja deh? Sampai nomor 5 aja. Ya, udah 3%. Halaman berapa, Bu? Halaman 36. Halaman 36. Iya, Bu. Halaman 36. Oke. Coba dibaca koma nomor 1. Ayo kita gercep. Halaman 36, Bu. Iya, halaman 36. Halaman 36. Persamaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik adalah keduanya memiliki. Saya jawab A, Bu. Nah, yang lain ada selain A? Teman-teman yang lain? Sebentar, Ibu balik lagi ke ruang guru. Sebentar. Ada yang selain A? Halo? Ada yang selain A? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti jawabannya benar nih. Aduh. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya jawabannya. Sebentar. Sebentar. Aduh. Kok nggak mau? Balik lagi deh. Ya jawabannya yang A benar. Aduh ya Allah. Nyangkut say. Bentar ya guys. Harap bersabar. Oke, lanjut. Kenapa nomor 1 jawabannya A? Ada yang tahu? Halo? Kenapa jawabannya nomor 1 yang A? Halo? Masih di sana 11-1? Nah, karena tadi yang Ibu kasih tahu ya, bagian utama dari sel ada membran sel, ada inti sel atau nukleus, dan ada sitoplasmanya. Ya. Jadi jawabannya benar yang A. Apa sih persamaan antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik adalah keduanya memiliki. Ya, jadi baik sel yang belum memiliki membran inti dan yang sudah memiliki baik yang tidak memiliki dan memiliki selaput atau membran inti sel sama-sama memiliki apa sih? Baik sel bakteri, sel hewan tumbuhan sama-sama memiliki apa sih gitu kan pertanyaannya. Ya, membran sel benar. Baik prokaryotik dan eukaryotik sama-sama memiliki membran sel. Ya, pasti punya membran sel. DNA. Nah, DNA ini berada di inti sel ya, nukleus DNA tadi. Kemudian sitoplasma. Nah, sitoplasma tadi yang ada cairan sel, sitosol, ada sitoskeletonnya, kerangkanya, dan berisi kalau kata Bu tadi kayak topping-topping pada mangkok bakso itu ya, berisi organel-organel. Kenapa nggak B? Kenapa nggak C? Kenapa nggak D? Kenapa E? Ya, kalau B pasti salah. Membran inti jelas-jelas yang prokaryotik tidak memiliki membran inti. Yang B pasti salah. Yang C, kenapa? Karena dia bilangnya di situ udah sitoplasma, mitokondria juga. Jelas-jelas mitokondria itu
menempati sitoplasma. Ya, karena sitoplasma pasti berisi organel-organel. Nah, organel-organelnya contohnya mitokondria. Jadi yang C ini kurang lengkap ya, karena tidak ada inti selnya. Yang D sama kayak B nih, jadi salah ya. Ribosomnya juga kurang tepat. Nah, karena pada sel itu baik prokariotik dan eukariotik, kalau cuma ribosom kurang lengkap ya. Kalau yang eukariotik bilangnya pokoknya untuk mencakup semuanya bilangnya sitoplasma, karena pasti di sitoplasma ada berbagai organel. Kemudian yang salah ya, udah pasti salah ini. Dinding sel, membran sel, lisosom ya. Jadi yang tepat adalah benar jawabannya yang A. Nomor 1 benar semua ya, A. Nomor 2. Lanjut nomor 2. Arya, masih ada Arya di sana? Sebentar lagi kita off ya. Sampai 5 soal aja. Masih, Bu. Oke, Arya. Lanjut nomor 2, Arya. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan struktur dari D, membran plasma. Oke, pasti ini membran plasma. Kamu ingat martabak, ingat membran plasma ya. Nggak ada lagi yang salah ya. Oke. Ini membran plasma, phospholipid bilayer. Nomor 3. Nisa Raida. Sunes belum Persamaan gabung. antara kloroplas dan mitokondria adalah keduanya memiliki, saya jawab yang A, Bu, membran rangkap, DNA, dan ribosom. Oke, yang lainnya ada selain itu? Komala jawabannya apa, Arya? A, Bu, saya nomor 3 A. Sena jawabannya apa? Saya A, Iya, Bu. lagi meet, Bu. Kenapa, Bu? Aku pakai jaringan sendiri. Kenapa? Halo? A, jawabannya A, anak-anak. Oke, A, benar ya. Kamu bisa buka di halaman berapa tuh yang kloroplas sama mitokondria. Di halaman, ambil dibuka-buka bukunya. Nah, mitokondria halaman 19. Kemudian kloroplas di plastida tadi. Ya, saya kalau mau bahas tentang kloroplas di halaman 20 dan mitokondria 19, kloroplas 20. Ya. Jadi kalau mau bahas lebih dalam ini ada di kelas 12. Ya. Jawabannya benar yang A, karena kalian lihat aja tuh ada bagian membran luar, membran dalam sama mitokondria dan kloroplas sama punya membran dalam dan membran luar, kemudian punya DNA juga dan punya ribosom. Kalau kenapa B? Membran rangkap, membran ganda ya. Jadi rangkap ganda itu sama aja. Kalau yang tunggal salah. Kemudian yang C, membran rangkap DNA tilakoid. Nah, yang tilakoid itu yang salah karena mitokondria nggak punya tilakoid. Tilakoidnya ada di sitoplas. Membran tunggal salah. Kemudian ini stroma dan RNA. Nah, stroma juga punyanya kloroplas atau plastida ya. Kalau RNA juga salah, RNA biasanya di virus. Kalau kayak kita hewan tumbuhan biasanya DNA gitu. Nomor 4. Jadi jawabannya 3A ya. Benar, nomor 3A. Nomor 4. Siapa yang belum dipanggil? Dimas. Siapa nih sih yang ada Dimas, ada Reva. Dimas, silakan Dimas. Baca nomor 4. Nanti nomor 4, sorry. Nomor 5 nanti Revana. Dimas. Silakan Dimas. Halo Dimas. Hadir Bu. Oke. Baca silahkan. Retikulum endoplasma kasar berbeda dengan retikulum endoplasma halus karena retikulum endoplasma kasar memiliki organel A, ribosom. Oke. Pasti A, ribosom. Nggak ada lagi jawaban yang lain. Ya. Sip. Nomor 5, Revana.
Nikotin, T-bromin, dan kafein terdapat di dalam A. vakuola. Pasti jawabannya yang tadi ya. Dia sebagai butek kamu nggak mungkin mesin yang harus mengcopy paste semua kata-kata kamu rekam di otak, itu nggak mungkin bisa ya, apalagi manusia adalah tempatnya khilaf dan lupa ya. Jadi kamu pahami dulu, kemudian dibaca ya, atau dibaca dipahami, dibaca kembali, atau boleh nonton. Pokoknya kalian cari cara kalian untuk memahami suatu pelajaran ya. Kalian kan tahu diri kalian nih, oh saya tuh karakternya audio visual Bu, ya udah nonton sama dengerin. Atau saya lebih sukanya visual aja Bu, nonton aja udah. Atau saya sukanya membaca Bu, atau saya sukanya menulis Bu. Ya kalian cari kenyamanan kalian dalam belajar ya, gitu. Ibu minta kalau pertemuan lagi dengan Bu Diani, Ibu minta keaktifannya ya. Ya, Ini Bu. sudah mulai aktif, jadi jangan sampai Ibu ngerasa ini sinyalnya putus atau kota Ibu habis atau Ibu lagi ngomong sama tembok nih. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Iya, Bu. Seperti itu. Jangan takut salah, karena kalian kalau salah dan tahu jawaban yang benar atau tahu hal yang benar, nah kalian bisa belajar dari kesalahan. Jadi jangan takut salah ya. Oke, gitu aja. Sekarang boleh istirahat, boleh menegangkan otot-ototnya yang tegang setelah belajar. Mungkin tadi beberapa menit sama Bu Diani, kan mata layar juga ini kan radiasi, jadi kalian harus istirahat, taruh handphonenya, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama temen atau gimana, mungkin sama adiknya, maksud Bu Diani ya, di rumah, biar kalian tetap waras. Karena kalian tiap pagi kan nontonin Google Meet, ya kan, ngerjain catatan, ngetik-ngetik segala macam. Belum lagi teman-teman yang aktif di organisasi harus bisa memanage waktunya, meluangkan waktunya untuk kewajibannya sekolah dan kewajibannya dalam berorganisasi, ya. Seperti itu. Jadi Ibu berterima kasih sama teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam organisasi. Ya, ikut organisasi itu yang bisa diambil adalah banyak ya. Banyak. Mungkin entah itu memahami karakter berbagai macam teman, kemudian bisa memecahkan masalah, melatih kesabaran, melatih kepekaan kalian, ketangkasan kalian, keterampilan kalian. Pokoknya cari pengalaman, ya. Seperti itu. Ya, yang nggak ikut organisasi itu pilihan. Ibu nggak maksa. Oke? Kalau gitu Ibu akhiri. Ada pertanyaan nggak? Dari tadi Bu Diani Mulia yang ngomong. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau gitu tetap semangat belajarnya. Karena nggak akan terasa, tahu-tahu kalian nanti akan kelas 12. Ya? Oh iya, Bu. Ini di absen lagi nggak? Boleh. Di absen lagi. Iya, di absen lagi. Biar Ibu nanti mastiin benar apa enggak. Kan di kelas ini kan tadi ada yang dispen, ada yang telat segala macam. Boleh Komala. Ya. Terima kasih Komala. Udah diingetin? Iya. Ada Nova keluar. Oke, jaringan. Oke, itu aja. Ya, selamat beristirahat. Jangan lupa sholat. Jangan lupa bahagia. Tetap bersyukur. Selalu berpikir positif. Jadi orang-orang yang positif. Oke. Jadilah anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa yang bagus ya, yang istiqomah, yang aman.